cukup ramai kalau pagi hari dengan orang-orang berlalu lalang ya, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat sekolah dan lain sebagainya. Ini jalan yang sering banget aku lewatin ya, jalan ini sering banget aku lewatin karena memang kebetulan berangkat kerja lewat sini ya. Dan mungkin nanti beberapa tahun ke depan mungkin suasananya agak berbeda ya, jadi kita buat video ini untuk mendokumentasikan benar-benar yang lucu. Oke, ini juga jalan menuju arah stadion ya, Stadion Surya Kencana, Kota Sukabumi. Yang berangkat ya, kalau kita lihat mungkin beberapa tahun ke belakang jalanan ini jarang adanya Gojek, Grab gitu ya, jadi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang ternyata tidak kita sadari. Nah, kalau sekarang ya hampir di jalanan kita lihat ada driver Gojek ya, kemudian driver Grab, Maxim dan lain sebagainya yang alhamdulillahnya ternyata memberikan dampak positif juga ya dengan adanya Gojek online gitu. Ya kalau untuk aku sih itu dampaknya positif ya, jadi karena kita juga ya, buat kita yang tidak punya kendaraan kemudian bingung untuk mawar ojek konvensional ya, dengan adanya Gojek kan ya kita jadi terbantu. Itu memang betul ya, dengan setiap adanya perubahan itu pasti akan selalu diwarnai dengan yang namanya kontroversi ya, kan awalnya mula Gojek juga kayak gitu. Mulanya adanya Gojek, demo menolak pakai spanduk, tahu-tahunya sekarang menjadi sebuah kebutuhan ya. Nah disitulah pentingnya kita untuk mencermati atau menganalisis dampak dan manfaat dari sebuah produk ya. Ya sekarang kan terbukti dengan adanya aplikasi online tersebut membuka lapangan pekerjaan baru untuk kita sebagai konsumennya, juga mempermudah gitu loh. Dan juga rame juga nih kayak TikTok juga, ini sekarang lagi rame kan ya, penutupan TikTok gitu. TikTok shopnya ditutup karena awalnya sih mungkin yang aku hafal ya dari UMKM berteriak gitu ya, di mana namanya, di pasar Tanah Abang gitu kan, mengeluh karena sepi gitu. Jadi dengan adanya TikTok ini menjadi dagangan mereka menjadi sepi ya. Nah mungkin kalau dari sudut pandang ini kan ada dua hal gitu, yang satu yang pro dan yang satu yang kontra. Kalau yang pro dengan penutupan TikTok ini mungkin beberapa pedagang yang terdampak langsung seperti tadi di Tanah Abang, atau juga kemudian ya pelaku-pelaku UMKM lah, dia mitigasi resiko gitu, karena harga yang dijual itu benar-benar harga yang di bawah harga pasar gitu kan. Sempat ramai juga kemarin ya, ini beberapa strategi yang harus dihadapi ya, salah satunya adalah strategi anti dumping gitu. Itu juga bagus juga sih sebetulnya untuk melindungi para pedagang atau UMKM lokal ya. Itu kalau dari sudut pandang UMKM ya. Tapi ada juga dengan penutupan TikTok Shop ini, ada juga para user lah gitu ya, para pengguna yang mereka juga itu merasa dirugikan. Salah satunya apa? Salah satunya orang yang bekerja yang mencari nafkahnya itu di bidang logistik, misalnya kurir paket gitu kan. Ya otomatis dengan TikTok Shop ini tidak ada ya, pekerjaan mereka juga mungkin banyak yang hilang juga. Kurirnya mungkin di sebuah perusahaan yang asalnya butuhnya 50 orang, karena sekarang dampak dengan penutupannya TikTok Shop ini mungkin dari 50 sekarang jadi butuhnya 30 gitu atau 20 gitu. Dan itu juga berdampak pada mereka gitu. Atau bagian yang di gudang, gitu, bagian di warehouse gitu yang mengurusi paket-paket kayak gitu. Dan juga itu mungkin juga sama gitu. Ya, jadi juga ya dampaknya ini simbiosis. Nah, peran
peran pemerintah di sini yang harus mencari solusi gitu, dimana dua-duanya tidak merasa dirugikan gitu. Tapi saran aku pribadi sih, kalau untuk teman-teman UMKM, saran aku sih kita juga mau nggak mau harus beradaptasi ya dengan dengan fenomena sekarang gitu. Karena fenomena ini bukan fenomena yang dadakan tiba-tiba. Berjualan online ini sekarang bukan, karena beberapa puluh tahun yang lalu juga, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan saya pernah baca video Pak Soeharto itu bilang ya, tahun 2020 itu kita harus mempersiapkan diri untuk perdagangan bebas, dan ternyata ini terjadi sekarang gitu. Nah ini kita ngomongin aja ya, jalan raya. Seru banget sih sebetulnya kalau kita mendiskusikan segala sesuatu itu pasti akan ada dari dua sisi. Tapi bagaimananya kalau kita misalkan berdiskusi itu dengan etika, berdiskusi itu, debat itu dengan adab lah gitu ya, itu akan lebih enak ya. Gimana? Ya kalau aku pribadi sih mendoakan pemerintah bisa memberikan solusi yang bagus, baik untuk user ataupun untuk pelaku UMKM gitu ya. Jadi semuanya sama-sama diuntungkan, meskipun dari setiap keputusan itu ya tidak bisa memuaskan semua pihak, akan tetapi ya seminimal mungkin gitu ya, tidak merugikan kedua belah pihak meskipun susah. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekarang kita ganti topik. Kan Liga Inggris tuh ya. Manchester United, Liverpool, Manchester City ya. Seru-seru banget ya. Kalau aku pribadi sih fans Liverpool, agak kecewa sih hasilnya 2-1 kemarin di bawah ya. Tapi cukup lah, kalau di depan juga permainannya sekarang bagus banget tuh. Manchester United juga itu kan golnya sama Scott McTominay itu, dia masuk menit berapa, 86 atau 87 gitu ya, pada MU udah kalah tuh 1-0 lawan Brentford. Tapi kemudian McTominay masuk jadi super sub, 2 gol dia cetak menit 91 dan 96 kalau nggak salah ya. Begitulah serunya di olahraga sepak bola, kadang-kadang perlu surprise gitu. Seru banget sih. Dan teman-teman, ini jalan ini ya, jalan menuju arah Lamping, menuju arah Baros, jalur arah ke Baros. Kemudian di sini juga ada Santasi gitu, tempat wisata ya. Dari daerah Lamping sebagian wilayahnya dimasuk ke Kelurahan Gedong Panjang, bagian lagi masuk wilayahnya ke Kelurahan Jaya Mekar. Kalau Gedong Panjang masuknya Kecamatan Citamiang, Jaya Mekar masuknya ke Kecamatan Baros. Aku juga baru sih lewat sini karena kebetulan kerja di wilayah Jaya Mekar ya, jadi baru nih lewat sini tuh semenjak masuk kerja itu aja. Kalau sebelumnya bahkan kayaknya gak pernah dia lewat sini kayaknya. Nah, di sini juga ada bengkel khusus BMW ya, spesialis. Kalau saya lihat sih ada beberapa, bukan ada beberapa sih, hanya ada satu bengkel, tapi ada beberapa mobil BMW yang memang sering diservis kalau saya jalan, kita lewat setiap pagi. Nah ini tuh nanti tembusannya ke jalur lingkar selatan. Kalau nanti kita ke arah sebelah kiri itu lurusnya tembusnya ke Sukaraja, arah Bandung gitu ya. Kalau ke sebelah kanan lurus mentok itu tembusnya nanti ke Cibolang, arah ke Jakarta. Tapi nanti rencananya menjadi exit tol sesi 3 ya, tol Bocimi ya. Kalau sekarang kan baru sampai sesi 2 ya, Bocimi. Sekarang rencananya tahun 2024 selesai di
apresiasi sih kepada pemerintah atau pemangku kebijakan siapapun pemimpinnya pada saat itu ya. Ini bagus banget kalau menurut saya, jadi membuka akses jalan lah ya. Pokoknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus, siapapun pilihan teman-teman atau apapun latar belakangnya ya, kalau kebijakannya bagus ya harus didukung, harus karena menurut saya ini bagus seperti ini. Akses ke arah sana lurus itu terminal ya. Nah sekarang kita belok ke kiri ya, ini arahnya ke arah Baros. Nah mungkin teman-teman juga udah banyak yang sering nih lewat sini. Ini biasanya jalan shortcut ya, ini jalan tikus lah gitu ya, atau jalan penghubung gitu ya, biar nggak terlalu jauh ke arah Baros gitu. Karena kalau lewat di jalur selatan situ itu harus muter lagi kalau enggak. Tapi kan jalanan di Sukabumi nggak kayak di Jakarta ya. Kalau Sukabumi itu ya kota kecil ya, kalau kata istilah sih kota kecil sejuta cerita gitu. Sekarang jam 7.20 ya, suasananya masih seperti ini tuh. Ya lumayan lah dari Nyomplong tadi ya, dari Pagelaran, dari atas tuh, dari depan Bank Jabar ya, dari BJB Jalan Ayani sampai sekarang itu udah 15 menit lah ya. Itu dengan kecepatan slow, nggak terlalu cepat lah, kecepatan santai paling ya, kecepatan 20-40 km lah, cepat juga. Nah, itu juga nggak dikejar-kejar lah santai. Nah ini sekarang kita ke arah Baros ya, ke arah Baros. Kalau nanti lurus gitu, itu yang punya ke arah Sagaranten ya, Sagaranten, kemudian Pagelaran, kemudian apalagi Surabaya, Yadindu, Tegal Bulet juga bisa tuh lewat situ. Kalau ke Tegal Bulet ini bisa dua opsi, bisa lewat sini Sagaranten lurus, atau sebaliknya lewat Jampang gitu ya, perjampangan ya, arah Bangleseran, terus kemudian ke sebelah kiri gitu. Di sini juga di dekat jembatan merah tuh, di situ ada bubur yang enak tuh katanya, namanya bubur Rumana. Nah, itu katanya enak juga sih, tapi kalau menurut saya sih ya biasa aja, tapi ini katanya enak banget, banyak orang yang nyari kesini juga. Nah ini lokasi yang awal tahun apa tahun lalu gitu ya, nah, longsor itu terbesar di sini ya, ada bencana itu di sini waktu itu, menjadi salah satu juga bencana yang cukup besar ya, sampai ada Bu Risma itu Mensos, kemudian Pak Ridwan Kamil gitu ya, datang memberikan bantuan dan juga melakukan cek kondisi gitu. Jadi ini jadi markasnya nih dulu sebelah kanan ini, Mabes sebenarnya markas posko itu lah ya. Jadi sekarang udah bukan ya. Kalau di Maps itu jalan apa, Tangkil Agrabinta atau apa gitu ya kalau di Maps, tapi ini Jalan Raya Baros teman-teman. Nah ini sebentar lagi kita sampai mana ya, Koramil. Nah ini pertigaan ini Koramil nih. Kalau ke sebelah kanan itu ke bawah itu ke arah Cipundul atau ke arah Gunung Situl. Karena sekarang kita tujuannya mau ke Kecamatan Baros, kita arahnya ke sini. Bagus lah, ini cuacanya agak enak lah ya kalau pagi seperti ini.
banget itu kalau siang ya. Sampai 30 berapa? 38, 36. Nah teman-teman, jadi buat yang kangen kota Sukabumi itu tadi perjalanan dari arah Ahmad Yani dari Bang BJB sampai dengan Baros ya. Kita sekarang melewati dari arah Jalan Nyomplong, kemudian dari Luhur, kemudian ke Cikondang ya, kemudian dari Cikondang masuk ke jalur Lingkar Selatan, kemudian jalur Baros ya, Jalan Raya Baros, dan sekarang kita sudah sampai. Sekarang aku mau parkir di Kecamatan Baros, di Puskesmas Baros ya. Parkir di Puskesmas Baros. Oke. Sampai ketemu lagi nanti ya teman-teman ya. Di video selanjutnya, point of view perjalanan di kota Sukabumi. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya supaya semangat bikin videonya.